Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, di beberapa belahan daerah di tanah air telah terjadi banjir yang mengakibatkan dampak yang luar biasa dari korban jiwa, kerusakan harta benda, dan aktivitas ekonomi masyarakat sempat terhenti karena hal ini. Maka dari itu, kita akan sampaikan beberapa tips kaitannya dengan penanganan banjir dari sisi siap siaga saat kondisi banjir dan juga bagaimana recovery-nya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Nah, bagaimana tips siaga bencana kalau kita berada di lokasi rawan longsor dan rawan bencana termasuk juga banjir? Nah, yang pertama dari aspek spiritual, sebelum tidur jangan lupa meminta doa agar kita dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Nah, berikutnya saat tidur untuk jaga bencana berpakaianlah lengkap supaya mudah saat evakuasi. Jangan sampai kita masih pakai sarung, nanti kerepotan kita saat evakuasi. Nah, berikutnya kesiapan siaga, jangan lupa ya, siapkan baju kurang lebih cukup untuk 3 hari, siapkan dokumen penting, alat komunikasi dan alat pendukung. Siapkan, bisa kita masukkan ke dalam mobil ataupun di koper di dekat tempat pintu keluar kita agar mudah mengambilnya. Nah, kita pun juga harus memastikan kamar tidur jangan sampai dikunci ya, termasuk punya anak-anak supaya gampang dibuka saat harus membangunkannya atau anggota keluarga kita yang lain untuk proses evakuasi sewaktu-waktu. Nah, ini pun juga harus penting, saat tidur jangan sampai menggunakan headset karena saat kita dibangunkan kalau kondisi emergensi kita nggak bisa dengar, kita malah terpapar bencana. Nah, kita pun juga harus memahami, catat nomor bantuan darurat dan pahami jalur-jalur evakuasi supaya nantinya kita bisa menuju ke tempat yang aman, menghubungi bantuan darurat yang tepat seperti Basarnas, koordinator perusahaan setempat, puskesmas, rumah sakit atau tempat mengungsi agar bisa efektif waktu kita untuk penyelamatan sekeluarga. Nah, ini pun juga penting terkait dengan handphone. Pastikan HP terisi minimal di kisaran 80%. Kita pun bisa menyiapkan power bank untuk baterai cadangan. Supaya saat komunikasi emergensi, situasi cuaca memburuk, kita masih ada safety factor ya terkait dengan alat komunikasi, terkait dengan suplai energinya. Nah, ini tidak kalah pentingnya saat parkir kendaraan baik motor ataupun mobil di rumah, pastikan posisinya menghadap ke arah luar supaya kita mudah saat evakuasi, tidak bingung ke sana kemari, tengok kanan tengok kiri karena keterbatasan pandangan. Ini pun juga tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan kunci. Simpan kunci baik rumah, motor ataupun mobil ya di akses dekat pintu keluar rumah supaya tidak ada yang ketinggalan atau kita tidak kebingungan. Jangan lupa siapkan juga alat emergensi darurat sederhana seperti lampu senter, peluit ataupun peralatan emergensi yang lain untuk membantu proses evakuasi dan juga mencari barang-barang penting untuk kita semuanya. Nah, berikutnya juga terkait benda berharga, posisikan di tempat yang mudah kita ambil. Handphone, laptop, dokumen, jam tangan, dompet ya, untuk mitigasi darurat dan tidak ada yang ketinggalan. Kacau nih kalau dokumen penting kita ketinggalan atau barang-barang berharga kita. Nah, bagaimana saat banjir datang? Apa respon kita dan apa tindakan kita? Nah, yang pertama dan utama adalah jangan panik. Saat banjir tiba, saat kita panik maka akan salah dalam mengambil tindakan sehingga kita tidak jernih. Itu poin yang pertama dan utama. Nah, berikutnya kita juga harus memahami situasi sekitar kita. Ada nggak potensi banjir susulan, longsoran, atau kedaruratan lain yang bisa muncul. Kita harus sensitif supaya kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Nah, pastikan saat banjir datang, pastikan peralatan listrik kita ini kita matikan supaya tidak membuat kita atau keluarga kita tersengat arus listrik. Nah, lalu kita pun juga harus memahami kadang ada efek-efek yang muncul ya. Contoh kehadiran binatang buas atau binatang berbisa yang muncul setelah hujan tiba seperti buaya, ular, kalajengking dan lain-lain. Ini yang bisa mengintai kita. Pastikan anak buah kita pun juga selalu aman dari binatang ini. Nah, jangan lupa selalu pantau perkembangan cuaca untuk memastikan bagaimana kita sigap ya untuk mengantisipasi kalau ada banjir susulan atau potensi bahaya yang lebih besar sehingga tindakan kita tepat. Gunakan aplikasi download dari Play Store untuk memantau hal ini. Nah, berikutnya terkait dengan aspek evakuasi. Apa yang harus kita lakukan?
Nah, perhatikan kita juga harus memahami prioritas-prioritas personil yang harus kita evakuasi. Misalkan anggota keluarga kita yang sakit keras, balita, ibu hamil dan menyusui. Nah, ini harus menjadi perhatian untuk kita sekeluarga, termasuk tim emergensi ataupun tim bantuan darurat, agar memastikan pertolongan emergensi dengan orang prioritas ini cukup memadai, termasuk juga ya peralatan emergensinya juga disertakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kita harus meminta bantuan tim ya, sesuai gunakan telepon darurat agar tepat. Berikutnya juga di pos pengungsian kita harus pastikan jalurnya aman, aksesnya mudah untuk distribusi, akses tenaga medis, dan juga untuk pengungsi ya harapannya dipisahkan dari pengungsi umum dan kondisi khusus. Pengungsi khusus misalkan dia mengalami sakit berat. Nah, berikutnya apa sih tindakan kita pasca banjir? Ada banyak hal menanti tapi cukup berisiko, tapi harus kita pahami bagaimana risiko dan antisipasinya. Yang pertama adalah membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Pastikan sudah tidak ada aliran listrik. Jika kondisi penerangan kurang, gunakan lampu senter atau lampu penerangan buatan agar membantu kita proses aman. Aman artinya tidak ada potensi kita untuk tersengat arus listrik dengan mematikan sumber energi. Nah, berikutnya untuk membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah, kita bisa terpapar pecahan beling, kaca, kayu, atau hewan-hewan yang lainnya ya yang bisa menyerang kita. Maka gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu boot ya, supaya kita meminimalkan cedera saat terpapar dengan bahan-bahan berisiko tersebut. Nah, saat membersihkan di daerah rumah yang rusak akibat banjir ataupun bencana lain, hindari masuk ke lokasi yang tidak stabil yang potensi runtuh ya. Termasuk juga hindari berjalan di antara pepohonan tua dan tebing yang mungkin bisa longsor ya, andai kata lokasi rumah kita di dekat tebing yang mudah longsor. Nah, berikutnya bagaimana saat membersihkan lumpur? Nah, kadang kan habis banjir lumpurnya nih lengket nih. Maka setelah dipastikan peralatan listrik aman, maka kita bisa menggunakan semprotan air yang biasa dengan tekanan yang cukup kencang maksudnya ya. Tapi bagaimana supaya aman? Periksa komponen utama kelistrikannya dan pahami instruksi manual booknya ya, termasuk APD apa yang diperlukan supaya aman dalam mengoperasikannya agar kita tidak kena air bertekanan dan juga tersengat arus listriknya. Nah, poin ketiga adalah periksa kualitas air ya dari kekeruhan ya, untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Gunakan filter air kita bisa lakukan ya supaya airnya tetap clean. Nah, kemudian kalau ada potensi kontaminasi zat berbahaya, nah maka perhatikan warna dan bau air. Jika menemukan hal yang aneh ataupun janggal, laporkan pada petugas berwenang setempat supaya dilakukan tindakan pengambilan sampel ataupun tindakan yang tepat sesuai dengan regulasi. Nah, berikutnya kaitannya dengan peralatan listrik. Ceklah peralatan elektronik ya setelah banjir. Kalau kita tidak punya kompetensi, maka panggil ya bengkel terdekat. Jika memungkinkan diganti, silakan diganti. Kalau enggak, ganti yang baru. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kendaraan atau mobil ataupun juga motor yang terkena banjir? Bawa ke bengkel atau tempat servis terdekat agar bisa ditangani oleh ahlinya yang berkompeten. Nah, berikutnya item ketujuh yaitu kesehatan. Pastikan keluarga harus kondisi yang sehat walafiat. Nah, kaitannya dengan banjir adalah potensi kontaminasi air, terpapar sakit saat banjir ya, termasuk rumah udaranya yang tidak sehat. Maka kita bisa gunakan air humidifier, periksa layak air, dan juga periksakan keluarga kita ke dokter andai kata ada yang kurang sehat. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah cek persediaan makanan. Jangan sampai kita memakan makanan atau minuman yang terkontaminasi dari banjir ataupun sumber bencana, karena ada potensi terpapar bakteri. Nah, tipsnya bagaimana? Sortir kembali stok makanan. Makanan yang telah terkena air banjir harus dibuang karena sudah tercemar dan tidak baik untuk kesehatan. Nah, demikian disampaikan, semoga bermanfaat untuk recovery pasca banjir, edukasi untuk keluarga, mitigasi terkait dengan kebencanaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.